selamat sore Sobat BSB City. Sehat-sehat selalu. Untuk sore hari ini kita ada di lokasinya Danau BSB. Nah, kedatangan tamu nih, kita narasumber dari Fake Runners. Tema kita kali ini adalah Stay Healthy bersama BSB City. Halo Coach Vita. Halo, selamat sore. Sore, Coach. Sore semua healthy people BSB. Iya, ini Coach Vita ini salah satu langganan berlari di Danau BSB. Kemudian ini ada Dani Cika, YouTuber. Halo. Apa kabar? Baik-baik. Kalau Dani Cika ini dia selain YouTuber juga terkenal sebagai pelari ultra. Ini luar biasa, udah pasti semua pelari trail tahu siapa itu Dani Cika. Kemudian juga hobinya sepeda. Wah, ini yang lagi juga viral ini sepedanya. Sekarang udah banyak penggemar sepeda yang ada di kota Semarang, dimana setiap hari udah full nih jalan-jalan dengan sepeda ya. Ya, aku cuman ibu rumah tangga aja. Kebetulan saya penghobi olahraga dari lari, sepeda, aerobik juga. Pokoknya yang berbau-bau olahraga lah. Kemudian untuk Dani Cika. Dani dari Semarang. Nah, untuk sore kali ini kita ada sponsor. Kalau orang suka kopi pasti tahu ini Origo. Ini kopi yang paling enak di areanya BSB. Jadi ada dua counter kalau di tempat kita, ada di Danau. Habis lari, sepedaan boleh mampir. Atau di Ruko Niaga yang di bagian depan. Juga terima kasih untuk Fake Runners, ya kan, untuk sebagai narasumber hari ini berbincang-bincang mengenai isu yang beredar tentang mengenai olahraga, apakah perlu menggunakan masker atau tidak. Karena saat ini selama masa COVID ini ternyata masker itu diwajibkan digunakan dan juga bertentangan dengan kesehatan. Ilmu kedokteran yang mengatakan bahwa kalau lari jangan menggunakan masker nih. Nah, ini semua pelari ataupun penggemar sepeda yang lagi hit-hitnya naik sepeda juga pasti ingin tahu apakah penggunaan masker itu perlu atau nggak perlu, atau nggak usah pakai masker ngapain gitu kan. Sedangkan untuk area danau di BSB itu area yang wajib menggunakan masker. Padahal area danau ini area untuk berlari, berolahraga. Nah, bisa kita perbincangkan, perdebatkan apakah setuju menggunakan masker atau nggak setuju gunakan masker, atau kalian sendiri juga pengguna masker gitu kan. Nah, sebelum itu kita mau tanya dulu nih, awal COVID itu kalian berolahraga nggak sih? Dari ikut cerita. Awal COVID ya? Awal COVID tetap berolahraga. Hanya saja intensitas yang saya lakukan low, very very low. Biasanya saya melakukan olahraga tuh high impact ya. Jadi lari dengan speed yang tinggi, terus sepeda beban hidup. Jadi ketika ada pandemik ini, saya tetap berolahraga dengan intensitas yang sangat rendah. Intensitas rendah itu apa sih? Buat aku yang simple, tidak bikin aku capek, tidak bikin aku terengah-engah, tidak bikin aku lemes setelah melakukan olahraga. Jadi aku cuman lari pelan banget, boleh dikata hampir jalan cepat seperti itu. Cuman ya, saya lakukan setiap hari minimal 30 menit. Itu aku combine, kadang-kadang ya workout di rumah, squat tipis-tipis aja. Yang low, sangat low, artinya tidak menguras tenaga. Begitu. Kalau workout yang sering digunakan dalam arti kalau di rumah itu apa dan kenapa di rumah? Kemudian kalau memang itu di outdoor, perlengkapan apa aja yang Coach Vita ini pergunakan gitu? Karena kan sekarang masih kok masa-masa kita bilang new normal ya.
ya. Jadi istilahnya kira-kira itu dari Coach Vita sendiri itu bagaimana gitu. Oke. Jadi kalau saya sedang melakukan olahraga di dalam rumah itu tetap ada dua sekarang untuk new normal kan. Kalau yang kemarin kan total lockdown, tidak boleh melakukan kegiatan apapun juga di luar. Ya, Itu saya lakukan olahraga full di dalam rumah. Itu saya melakukan olahraga yang low impact. Cuman ya squat, terus body impact lah gitu. Tapi di masa new normal ini saya sudah mulai combine. Artinya ketika saya melakukan high impact, saya lakukan di outdoor. Saya balik, saya lakukan di outdoor dengan catatan pergi langsung pulang. Dan saya lakukan maksimal untuk grouping 3 orang. Karena kalau saya sedang bersepeda karena cewek, aku nggak berani nyepeda sendiri. Nggak berani apapun itu, Betul, mau pagi, betul. siang, sore, karena cewek aku nggak bisa bersepeda sendiri, bener kan bro? Karena sepeda itu risiko, salah satu olahraga yang berisiko tinggi. Kita berlawanan dengan pengguna jalan lain. Tapi kalau saya sedang lari, saya benar-benar melakukan sendiri, yaitu di area BSB ini. Ini udah paling the best untuk saya nggak perlu jauh-jauh. Jadi mau cari berapa kilo di area ini, saya bisa dapat tuh. Tanya bapaknya security kadang-kadang sampai heran-heran, "Mbak, ini udah malam kok masih lari aja." Itulah saya. Jadi gitu. Peralatan yang saya bawa ketika saya melakukan olahraga outdoor, ini ada 2. Kalau aku lagi olahraga ringan-ringan, saya menggunakan masker dan selalu membawa hand sanitizer. Itu udah wajib. Kalau dulu di kantong isinya permen, ben-ben, sekarang kantongku isinya cadangan masker sama hand sanitizer. Udah itu aja. Jadi berangkat lari, pulang udah. Kalaupun saya berhenti foto-foto karena ini instagramable banget ya di sini. Bisa pulang jam 9 pagi. Catat. Udah pada sering kesini kan? Kalau belum ya wajib ya. Nanti Warganya ya. BSB tapi. Tapi nanti ya. Nah itu ketika saya melakukan olahraga, kalaupun saya pingin selfie dan lain-lain, saya lakukan dengan kondisi berdiri. Jadi itu untuk menjaga diri aku ya. Jadi aku nggak banyak jadi berhenti. harus berdiri ya. Ya, kalau dulu bisa sampai guling-guling dan lain-lain di sini karena bener-bener oke banget view-nya. Jadi aku tetap pakai masker. Tapi kalau aku lagi sedang bersepeda jauh atau lari yang menggunakan speed, saya tidak menggunakan masker. Tapi masker itu aku bawa di dalam kantong. Setelah saya lari, baru aku pakai untuk perjalanan pulang. Oke. Itu. Tapi waktu olahraganya aku nggak pakai. Kenapa nggak pakai? Kan harus wajib. Iya, karena saya sedang melakukan high intensity yang memerlukan asupan oksigen yang tinggi dan mengeluarkan karbon dioksida yang tinggi juga. Aku nggak mau lemes, terngiang-ngiang dan pingsan, bikin kerjaan orang, ntar aku diangkut dikira COVID lagi. Padahal nggak, gitu kan? Jadi itu dia. Masker bisa digunakan kalau kita sedang melakukan low intensity, jalan cepat, jalan santai. Gimana sih caranya tahu ini low atau high? Kalau kamu sedang melakukan lari atau jalan cepat, terus bisa ngobrol sama temen, nyanyi, nggak terengah-engah, itu kamu sedang melakukan aerobik atau low intensity. Itu bisa dipakai maskernya. Kamu nggak bakalan sesak napas kalau kayak gitu. Tetapi, ada tetapi lagi, kalau kalian sudah punya sakit paru-paru nih, maaf, ada paru-paru, ada pernah jantung, Anda akan tetap merasakan sesak. Jangan dipakai, jangan dipaksakan pakai. Nah, sekarang ini kan lagi viral nih. Ada orang sedang berolahraga pingsan karena pakai masker ini. Ternyata ujung-ujungnya memang beliau-beliaunya sudah ada penyakit bawaan. Itu yang kita harus garis bawain. Jadi balik lagi ke diri kita. Gitu. Bukan maskernya yang salah. Kalau enggak. punya penyakit bawaan lebih baik olahraganya di rumah. Kalau nggak pakai masker, gitu kan? Betul. Jadi siapa yang tahu kondisi kita ya kita sendiri, gitu kan? By the way, sebelum ke Dani ini nanti akan menyambung pembicaraan kita ada gift dari BSB City. Lempar aja. Wah, mantap.
Gila, kalau nggak tepat malu gua. Ini tumbler nih, tumbler BSB City. Ya. Kebalik ya? Ini tumbler ini cuma terbatas. Kita mau kasih nih untuk mereka yang mau komen di bawah live kita. Pertanyaan juga boleh ya? Pertanyaan juga boleh, ya kan? Tumbler ini jadi milik kamu, nanti kita pilih dari pertanyaan yang akan kita jawab. Gitu. Oke? Jadi ditunggu pertanyaannya, nanti akan kita beri ke kalian. Oke, dari Cika sendiri kira-kira gimana Cika untuk ketika, jadi gini, kamu waktu awal COVID ngapain? Ya kan? Habis setelah new normal terus ngapain? Gitu kan? Mungkin hampir sebulan pertama benar-benar off total. Off total, mungkin ya minggu ketiga, minggu keempat baru mulai workout ringan di rumah. Ya off total tuh bukannya karena nggak mau olahraga, tapi lebih karena stres juga ya. Maksudnya ini kan ngefek bukan cuman ke olahraga, bukan cuman ke waktu kita mau keluar mau olahraga nggak bisa, tapi lebih ke kerjaan, ekonomi. Jadi bayangin. Urusnya itu gara-gara itu ternyata ya, Iyalah. ekonomi ya, bukan enggak. karena olahraga ternyata ya. Ya cuman kemarin udah lebaran terus ke arah new normal ini pelan-pelan udah mulai naik sih. Jadi Tuhan. mungkin lebih ke tekanan stres berkurang, jadi bisa olahraga dengan enjoy lah. Wah. Terus olahraga apa yang dilakuin sih selama sebulan off itu? Berarti memang sama sekali nggak olahraga? Ini di sekarang kan di apa namanya, zaman milenial ya, jadi banyak akun-akun yang ngadain kayak live workout gitu di Instagramnya ABC, jadi ya ikut itu aja sih. Itu satu. Terus yang kedua, bisa fungsional training di rumah kayak Coach Vita juga, sekedar itu aku lagi seneng ini nih, apa, skipping rope. Nah, itu setengah jam bisa bakar 400 sampai 500 kalori. Itu kamu. Mantap Kalau aku 1 jam itu 4.000 aja, cuma berapa kalori? kembali. Itu kamu. Ya kamu kebanyakan. Gitu ya. Gitu. Ya kan nggak kuat ya. Cuman ini udah beberapa minggu ini kan mulai oke kan, mulai apa, new normal ya. Jadi udah boleh keluar, jadi mulai nyepeda di luar, ya grouping juga sama lari. Oke. Terus kira-kira waktu grouping itu masih beberapa gunain masker atau sama sekali nggak gunain masker nih? Kalau tanya ke aku pribadi, aku nggak suka. Cuman masalahnya kan wajib gitu loh, bukan masalah suka atau enggak, tapi ini kewajiban. Oke. Kalau ditanya mau jalan santai pun tetap nggak nyaman gitu loh. Iya. Nah, cuman tadi ya kan mau nggak mau kan protokol, daripada ada kenapa-kenapa dan daripada ya nggak enak lah, sungkan. Jadi ya udahlah pakai aja. Oke. Nah, boleh dibilang nih, kalau di tempatnya kita lari di sini, ketika kan udah rutin nih area, mungkin hanya seminggu pasti juga 2-3 kali ya, cuma hanya hampir keliling. Nah, boleh dikasih ini dah, kira-kira kesannya bagaimana sih lari di area kita? Terus terganggu nggak sih kalau memang kondisinya waktu rame dan sebagainya? Pernah nggak dapetin gitu terus wah gitu? Iya, pernah. Kalau pas lagi weekend itu meriah, sampai mau lari aja nggak pikir. Jadi saya tidak menyalahkan karena ini sarana umum ya. Cuman dari akunya yang akhirnya bikin jadwal hari apa saya harus lari di sini. Kalau tentang kondisi tempatnya ini luar biasa banget. Jadi kalian guys yang belum pernah kesini, yang cari tempat untuk benar-benar berolahraga yang sehat, saya titip pesan, kita juga jaga lingkungan di sini karena kita membutuhkan ini nih udaranya oke banget dari pagi, siang pun, sore begini apalagi. Jadi jangan sampai ini sarana ini ternoda oleh ulah kita. Kita ini sedang membutuhkan media sarana yang memang benar-benar workout space, yang open space, yang asri. Jadi tolong guys semua ya, healthy people yang menggunakan sarana BSB ini tolong dijaga juga gitu. Oke? Nanti next kita pasti bisa workout bareng di sini. Untuk Dani Cika sendiri, kira-kira kesan-kesannya mengenai tempat ini seperti apa sih?
Oh, ya dulu sih rutin di sini. Oh, dulu rutin di sini. Terus pernah diusir. Aduh, kenapa nih diusir nih? April kayaknya diusir. Waktu itu mungkin ditutup terus hanya untuk warga. Jadi Oh, so sad. mungkin waktu itu ya, karena Coach Vita ini kan dari daerah sini ya. Iya. Kan kalau aku di dekat laut. Oh, dekat Gitu, laut jadi ini. Anak laut nih ya, anak pantai nih ya. diusir. Iya. Nah, kenapa sih diusir ya? Maaf loh ya, bukan kenapa sih. Karena ketika awal COVID itu memang kita peruntukkan menjaga kelestarian yang ada di area danau supaya tetap steril. Jadi memang kita khusus untuk warga. Kemudian untuk warga pun memang kita ada yang namanya ini buku tamu. Jadi nanti siapapun juga yang memang dia masuk ke area danau itu udah ada datanya. Ya udah deh, Jadi- nanti beli rumah di sini deh. Nah, ya. itu iklan sponsor. Marketing di depan. Kalau mau lari danau beli rumahnya dulu nih, kaya banget nih. Babah gurame, gila. Nah, ini masih ada lagi. Tada! Tumbler lagi. Nah, tumbler ini bukan aku yang kasih nanti. Itu kan lagi ada live-nya IG-nya Coach Vita nih, gitu kan. Buat yang ada di lihat live-nya BSB City bisa nih lihat live-nya Coach Vita sekarang. Nah, dia akan bagi-bagi tumbler ini tapi dia kasih pertanyaan. Nah, sekarang bisa diberikan. Kira-kira Nih. apa nih buat penggemarnya Coach Vita? Pertanyaannya gampang banget. Masih seputar-seputar olahraga dan seputar-seputar tentang pandemi yang lagi viral ini ya. Buat kalian nih, masih berjemur nggak? Ayo. Iya, benar ya. Yang masih berjemur sampai hari ini nih, saya ingin tahu jam berapa sih waktu yang tepat untuk berjemur? Ayo, yang tahu cus, yang Bisa tahu langsung cus. komen di bawah ini. Langsung komen jam berapa waktu terbaik untuk kita berjemur. Sejauh ini dari semua kegiatan olahraga yang dilakuin ini, selama COVID ini yang paling sering dilakuin apa? Apakah lari, apakah sepeda, apakah workout di rumah? Kalau aku sepeda. Kenapa? Karena kalau lari pakai masker lebih ngap Oke. daripada nyepeda. Oke. Jadi kalau nyepeda kan kita bisa ngatur kalau pas nggak nanjak itu, kalau datar nyantai gitu loh. Jadi nggak perlu pakai masker. Maksudnya pakai masker juga nggak ngap. Oke. Gitu. Cuman kalau lari mau nyantai pun ketika udah berkeringat tuh dia kadang nempel di hidung. Kalau udah nempel nggak bisa nafas gitu loh. Itu Oke, jadi oke. lebih suka nyepeda kalau pas masa kayak gini sih. Aku mau nambahin lagi sedikit nih. Nah ini tadi Mas Dani nyebutin kalau waktu berolahraga berat sampai mengeluarkan keringat sehingga masker basah, ini hati-hati ya, masker basah. Makanya saya bilang kalau high intensity kenapa tidak saya anjurkan untuk menggunakan masker. Itu masker basah, kondisi basah dan menempel terus di wajah ini berbahaya juga. Akan terjadi banyak sekali penumpukan kuman sehingga kita akan mengalami infeksi atau radang. Jadi kenapa kalau kalian mau melakukan high intensity, saya sarankan untuk membawa masker cadangan dibungkus plastik, masuk di saku atau masuk di kantong. Nah, tuh not. Jadi jangan menggunakan masker basah terus ditempel di area mulut sama hidung ya, segera dilepas. Atau kalau enggak usah pakai masker sekalian. Itu hati-hati. Olahraga untuk yang lagi asam lambung. Olahraga yang lagi asam lambung. Asam Betul. lambung. Mungkin olahraga kali ya. Asam lambung. Minum omeprazol dulu. Oke. Habis itu jangan minum kopi. Habis itu Olahraga makan. makan dulu sebentar, duduk diam, baru nanti kalau mau sudah sembuh asam lambungnya baru olahraga. Jadi lah biar yang kalian yang jawab lah,
Kan tadi udah Ali tuh yang jawab tuh. Sebenarnya ini pun juga saya balik bertanya, ini asam lambungnya benar-benar sampai Anda tidak bisa melakukan aktivitas sehingga memaksakan diri, atau memang ya biasa sedang kumat. Saran saya kalau asam lambungnya tinggi, memang jangan beraktivitas olahraga. Anda sembuhkan dulu asam lambung. Asam lambung tuh asalnya dari kurang tertib makan aja, atau salah makan juga bisa. Masa tertib makan juga asam lambung tinggi loh, Bos. Masa? Ya kebanyakan makan itu. Maaf loh ya. Over. Jadi itu saya sarankan. Jadi kalau yang bagi penghobi olahraga yang punya asam lambung, saya wajibkan untuk sarapan atau isi perut sebelum olahraga. Tapi ada waktunya. Maksimal 1 jam sebelum Anda beraktivitas itu sudah terisi perutnya. Ya, jangan sekali-sekali Anda melakukan aktivitas dengan perut kosong. 1 jam sebelum Anda melakukan aktivitas. Jangan makan terus 5 menit kemudian aktivitas. Muntah, mukok nanti. Terakhir kita mau bagi tumbler. Lagi nih. Tada! BSB City. Nah, untuk yang tumbler ini upload satu foto, di tag ke BSB City di story-nya. Langsung dapat tumbler. Oke? Jadi sekarang bisa lakuin foto yang sudah pernah kalian lakukan di danau BSB City, tag langsung ke story-nya tempatnya BSB City. Tumbler ini jadi milik kamu. Ikutan ya, ikutan ya. Ikutan. Selfie. Nah, Tag ya. ya dapat tumbler. Oh, ini soalnya mereka juga dapat tumbler soalnya. Oke, ini waktu-waktu yang kita sebentar lagi mau closing. Ya kenapa sih kok nggak lama? Nggak usah lama-lama, biar kalian kangen. Wah. Terima kasih buat waktunya, buat Coach Vita sama Dani Cika. Terima kasih. Ini nanti kita akan ada volume 2, ya kan? Karena ini kita permulaan. Stay healthy with BSB City untuk sobat BSB City. Nanti next kita akan datengin dari komunitas yang lain ataupun dari pegiat olahraga yang lain nih. Jadi yuk kita akan ikuti terus kegiatan stay healthy dari yang kita bicarakan ini kan. Prinsipnya di sini kalau kita mau rangkum semuanya, kalau dari aku sebagai moderator, memang masker itu diwajibkan untuk kita selama di luar ruangan. Kemanapun kita pergi, 1 masker, 1 hand sanitizer. Nah, dengan giatnya olahraga, kalau aku pernah dengar dari ini nih, dokter yang dia menyampaikan mengenai olahraga dengan menggunakan masker. Ya, balik lagi, kalau kamu mau gunain masker, olahraga yang dilakukan seperti yang Coach Vita bilang bahwa yang dia ringan ke medium. Tapi kalau kamu mau yang high intensity, ya kamu jangan gunain masker, tapi jangan kumpul dengan banyak orang. Lakukan sendiri supaya kamu bisa berlatih untuk meningkatkan kemampuan kamu, gitu kan. Nah, itu satu lagi, jangan mampir katanya. Kalau lagi nggak pakai masker, lagi olahraga high intensity, jangan mampir. Kalau mau mampir, masuk mobil dulu, ganti baju, pakai masker, sanitizer, baru turun lagi boleh masuk warung. Nah, itu note-nya. Ya, jadi kita Itu sama-sama tenggang rasa. Yang lain udah jaga, terus kitanya seenaknya, kasihan sama yang lainnya. Jangan mampir tuh di garis bawah. Set. Oh, gitu ngomong. Dan jadi Cika sendiri? Mungkin tambahan buat yang ini apa tadi Coach Vita kan bilang indikator yang paling gampang ketika aktivitas sambil nyanyi, sambil ngobrol. Nah, terus sekarang ini kan zaman teknologi berkembang ya. Jadi ada yang namanya smartwatch. Nah, itu kalau yang punya kan sekarang range-nya tuh udah ada yang murah banget, ada yang mahal banget. Itu kalian bisa coba. Mungkin zona aerobik tuh buat info aja sekitar di zona 2. Nah, zona 2 itu tiap orang beda-beda, tapi kurang lebih di 100, di bawah 120, 130. Nah, jadi kan heart rate manusia kan beda-beda. Biasanya sih 220 dikurangin umur itu udah mentoknya. Nah, cuman zona 2 itu adalah zona aerobik di mana kita masih bisa olahraga dengan ringan. Jadi jantungnya tuh nggak bekerja keras, bener ya?
bisa ngobrol juga, dan itu pembakarannya malah lebih maksimal. Yang dibakar benar-benar lemak gitu. Jadi Langsung lihatnya ke sini. ya itu bisa mungkin saran aja sih. dari sobat BSB belum tahu yang namanya zona aerobik itu apa sih gitu loh. Apa ya coach? Nah, mungkin perlu dijelasin nih, zona aerobik itu apa sih gitu kan? Apa kok ada 2, 3, 4 bagi-bagi pemula? Mereka kan pada Zona belum ngerti. aerobik itu zona gerak jantung kita. Jadi kalau di smartwatch itu emang sudah ada zona 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, untuk yang tidak punya saya bilang tadi, kalau ritme jantung Anda masih bisa Anda buat nyanyi Indonesia Raya sambil Anda jalan cepat, itu Anda masih ada di zona 2. Tapi kalau Anda sudah Indonesia, udah kayak ikan lele kena pancing, nah itu udah di zona 3 ke atas. Itu jangan menggunakan masker. Itu. Simpelnya seperti itu aja. Jadi kalau Anda jalan sehat bisa rumpi, nanti masak sayur apa, Bu? Ya kan gitu. Sepanjang muter BSB ini satu peturan ini 1,5 kilo loh. Yap, betul. 1,5 kilo. 1,5 kilo Anda jalan cepat sambil ngobrol, berarti Anda ada di zona aman, zona 2 heart rate-nya. Detak jantung. Itu yang kita pakai selama masa pandemik ini. Oke. Ya. Oke, Sobat City, BSB City, ini nanti perbincangan ini nggak akan sampai berakhir sampai di sini. Kita akan lagi ada perbincangan yang kedua, volume 2. Karena kalian lihat mungkin di belakang ini ada sepeda yang lagi nangkring. Ke depan kita akan bahas untuk sepeda dan protokol sepeda seperti apa yang harus benar. Ini pengalaman nih, Jahitan 8. Mau kita tahu kisahnya, kita akan bahas di minggu depan. Nanti kita akan seru-seruan lagi. Minggu depan kita bahas mengenai yang kekinian, yaitu sepeda, ya kan. Kita akan juga datangkan beberapa orang gadis cantik juga di sini yang mereka juga lagi suka sepeda. Nanti kita akan kolaborasi lagi dengan teman-teman yang lain. Oke, mungkin seperti itu, Sobat BSB City. Terima kasih. Selamat sore. Bye. Sehat selalu. A place to live, a place to work, a place to play.